Baik, terima kasih kepada Kakak Atri yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kami persilahkan Pak Rika untuk memaparkan materinya untuk melakukan aksi nyata berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Kepada Pak Rika kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pemandu acara. Pada kesempatan ini tentunya kita bersyukur karena masih memberikan rahmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada siang hari ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana diseminasi budaya positif ini sebagai tuntutan untuk mendukung bagaimana program kegiatan hidup penggerak. Pada kesempatan ini ada beberapa poin penting yang saya mau paparkan. Yang pertama, apa itu budaya positif dan juga bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi yang saya cintai, budaya positif ini sangat penting. Kenapa? Karena ini bagaimana membentuk karakter dari anak didik yang dipantau dan juga dibina oleh Bapak dan Ibu guru. Sehingga di sini juga bagaimana tujuan dari budaya positif. Tentunya di sini mempunyai tujuan. Apa tujuan dari budaya positif? Yang pertama ialah terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Di awal saya punya visi yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang mana murid bukan sebagai objek belajar, tetapi murid sebagai objek belajar. Kalau zaman dulu yang tahu hanya guru, siswa tidak. Sekarang kembali, guru sebagai mediator, guru sebagai jembatan. Sekarang kita sudah banyak media pembelajaran. Melalui Google kita bisa belajar. Sehingga guru sebagai jembatan saja. Ya, kamu kerjakan tugas ini, cari di Google. Kamu sendiri yang temukan, kamu sendiri yang cari. Sehingga di sini siswa bukan sebagai subjek, siswa bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek belajar. Bisa dipahami ya? Baik, terima kasih kepada Kakak Atri yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kami persilahkan Pak Rika untuk memaparkan materinya untuk melakukan aksi nyata berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Kepada Pak Rika kami persilahkan. Kalau kamu tidak tahu bahasa Inggris, maka kami yang guru bahasa Inggris yang malu. Baik, terima kasih kepada pemandu acara. Di sini posisi kontrol room di sini adalah sebagai teman di sini bukan berarti siswa juga semua tidak. Di sini lebih kepada memberikan spirit dari kami semangat. Oke. Yang keempat ialah bagaimana sebagai pemantau. Pemantau di sini jadi sebagai kepada tanaman mendukung pengamat bahwa guru punya aturan itu dicatat, disesuaikan dengan tindakan peserta didik. Ada beberapa poin penting apanya yang saya mau aturan tata sekolah tepat jam 4 tapi siswanya datang jam 7. Itu sudah salah budaya kita sebagai pemantau dan juga sebagai bagaimana penerapan itu dia salah karena melanggar. Di sini aturannya apa? Tertuang dalam budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman sebagai pendidikan di Indonesia. Kalau kamu tidak baik Bapak dan Ibu yang serta siswa-siswi yang saya cintai, budaya positif ini sangat penting. Kenapa? Karena di sini posisi kontrol room di sini adalah sebagai anak didik
Yang teman di sini bukan berarti siswa juga dibina oleh apa. Di sini lebih kepada memberikan. Sehingga di sini juga memberikan bagaimana. Oke. Yang keempat adalah tentunya sebagai pemantau yang tujuan. Pemantau di sini apa tujuan? Lebih kepada pengamat. Yang pertama ialah pengamat tertuju bahwa guru punya aturan dan macam budaya disesuaikan dengan tindakan awal. Saya punya visi yaitu pendidikan siapa yang pada murid. Dalam aturan tentang sekolah itu bukan sebagai objek pelajaran, tapi siswanya sebagai objek pelajaran. Itu sudah salah. Kita sebagai pemantau, kita sebagai pengamat di sini. Pengamat dalam arti dia sama sebagai karena dia melanggar guru sebagai aturannya tertuang dalam kita sudah banyak tidak persuasi pelajaran. Melalui membujuk kita bisa belajar sehingga guru sebagai kawan saya ini ya selalu kerjakan tugas ini cari di Google cepat. Kamu sendiri yang terlambat, kamu sendiri yang sebagai wali. Jika di sini siswa bukan sebagai subjek, maka kami yang siswa bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek belajar. Belajar saya dipahami ya. Di sini kelas. Mungkin itu saja berkaitan dengan pertemuan kita hari ini, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif mulai dari disiplin positif sampai yang terakhir ialah segitiga restitusi. Kami sebagai bapak dan ibu guru juga memahami apa itu budaya positif. Dan yang terakhir tadi siswa siswi harus mengetahui apa itu segitiga restitusi. Merenungkan kembali apa yang sudah buat dan itu dijadikan pijakan untuk menunjukkan perubahan. Sekian dari saya atas nama Ricardo Supandi mengucapkan terima kasih atas keterlibatan dari kita semua. Kita berikan tepuk tangan. Apa yang menjadi masukan dari orang lain? Di sini bagaikan seorang guru dan juga seorang pelajar atau seorang siswa. Dia menaati motivasi yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Setelah motivasi perilaku manusia, yang keempat ialah posisi kontrol. Ya, posisi kontrol di sini kita lihat. Menurut Joseph, semuanya berahli ya. Menurut Joseph telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Selama ini bapak dan ibu guru sudah melakukan semuanya, tetapi kita tidak tahu itu pada posisi kontrol apa. Bisa paham ya? Ya. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan seorang manajer. Ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kita lihat. Hukum. Coba baca yang di dalam. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kita berikan tepuk. Segitiga restitusi di sini tujuannya apa? Budaya positif. Kalian harus merenungkan, merefleksikan kesalahan apa yang saya sudah buat. Kesalahan itu dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai acuan untuk Anda berubah. Oh, saya tidak mau ulang lagi. Harus refleksi dalam diri. Buat ini tidak baik. Kesalahan ini saya harus tidak terulang lagi. Artinya bahwa merefleksikan dalam diri bahwa kesalahan ini membuat saya untuk berubah. Bisa paham ya? Belajar dari kesalahan. Try
and error. Belajar dari kesalahan mewujudkan sebuah perubahan. Itu kepada segitiga restitusi. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan bertanya terkait dengan sikap positif. Tadi saya mendengar bahwa dalam sikap positif ini ada yang namanya keyakinan kelas dan juga aturan kelas. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa aturan kelas dan juga keyakinan kelas itu keduanya berbeda. Keyakinan kelas itu bisa berubah, sedangkan aturan tidak bisa berubah. Kira-kira apa alasan aturan kelas tidak bisa berubah? Sekian dan terima kasih. Saya kembali. Kita berikan tepuk tangan. Aturan dan keyakinan kelas. Kalau aturan itu sebuah norma yang kita harus patuhi, dan itu kita tidak bisa berubah-ubah. Aturan untuk satu semester begini, aturan untuk 1 tahun begini, dan itu ditempelkan di dalam ruangan kelas, bisa juga di papan informasi. Aturan, kita bicara soal keyakinan kelas dan aturan kelas. Tidak ada kita tulis angkat tangan sebelum bicara, menghargai pendapat orang lain. Tidak, bisa paham? Keyakinan kelas itu tergantung situasi dan kondisi. Yang berikut berbicara ketika dikasih kesempatan. Misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia dibentuk dalam kelompok. Di sana pasti ada materi debat, ada les matematika. Tahu tidak persuasi? Membujuk. Bisa paham? Kalau hari ini terlambat, besok tidak usah terlambat lagi. Bisa paham? Kalau kamu terlambat, maka saya yang malu sebagai wali kelas. Kalau kamu tidak tahu bahasa Inggris, maka kami yang guru bahasa Inggris yang malu. Besok saya akan lebih giat lagi, belajar lebih tekun lagi. Di sini posisi kontrol room di sini adalah sebagai teman. Teman di sini bukan berarti siswa juga semua gue, tidak. Di sini lebih kepada memberikan spirit, memberikan semangat. Oke, yang keempat ialah sebagai pemantau. Pemantau di sini lebih kepada pengamat. Pengamat bahwa guru punya aturan, aturan itu dicatat, disesuaikan dengan tindakan peserta didik. Oh, dia yang salah, apanya yang salah? Dalam aturannya datang sekolah tepat jam 6.30, tapi siswanya datang jam 7. Itu sudah salah. Kita sebagai pemantau, kita sebagai pengamat di sini. Pengamat dalam arti dia salah karena melanggar aturan. Aturannya apa? Tertuang dalam kelas. Mungkin itu saja berkaitan dengan pertemuan kita hari ini, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif mulai dari disiplin positif sampai yang terakhir ialah segitiga restitusi. Kami sebagai bapak dan ibu guru juga memahami apa itu budaya positif. Dan yang terakhir dari siswa siswi harus mengetahui apa itu segitiga restitusi. Merenungkan kembali apa yang sudah buat dan itu dijadikan pijakan untuk menunjukkan perubahan. Sekian dari saya atas nama Ricardo Supandu, mengucapkan terima kasih atas keterlibatan dari kita semua. Kita berikan tepuk tangan.